Nanti untuk kedepannya kita akan mulai dari materi reading yang akan saya bawakan secara langsung. Yang selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Pak Kidin terkait materi grammar. Nah, untuk materi listening itu akan kita sampaikan besok dan setelah itu akan langsung tes atau post test. Post test akan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 22 sampai tanggal 24. Nanti tolong dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan soal tersebut agar nanti hasilnya juga bisa maksimal. Nanti selanjutnya akan kami bagikan juga berikut dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris atas nilai yang telah jenengan capai semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan selaku Kepala Pusat Bahasa dan selaku penanggung jawab program TOEFL Preparation. Selanjutnya kita akan bisa langsung masuk materi. Sebelum kita masuk materi, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait program ini? Tidak ya? Oke, saya bisa langsung masuk materi dan izin share screen. Sudah terlihat semua ya? Seperti yang diketahui bahwa di, di dalam TOEFL, itu ada 3 materi dasar yang perlu dikuasai semua, yaitu adalah reading, grammar, dan juga listening. Ketiga materi ini sebenarnya saling berkaitan dengan nilai di antara ketiga materi tersebut. Nah, nanti ada model pembobotan antara reading, listening, sama grammar. Nilai tertinggi, pembobotan tertinggi itu adalah pada grammar sebenarnya. Bukan pada reading, bukan pada listening. Hanya saja ketika jenengan katakanlah eh, merasa bagus di reading atau merasa bagus di listening ataupun grammar, itu nanti tolong bisa untuk dipoles lagi, dipupuk lagi agar benar-benar bisa membackup materi yang lain. Karena apa? Materi yang lain itu saya rasa walaupun nanti kita kasih tips and trick, itu kalau tidak dicoba sebelumnya, tidak dipraktekkan, maka juga percuma nantinya. Maka dari itu eh, nanti itu bisa dicoba di buku yang telah jenengan terima semua. Apakah semuanya sudah menerima buku modul? Belum. Yang 101 halaman itu ya, Pak? Ya,
Modul itu nanti bisa diambil baik itu utamanya di pusat bahasa ya, di pusat bahasa ataupun bisa menghubungi admin pusat bahasa via grup biar nanti bisa kita siapkan sebelumnya. Nanti bisa diambil ya. Itu nanti bisa buat latihan dengan semua untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Karena yang akan kami ajarkan itu adalah tips and triknya, bukan lagi ke materinya. Kelamaan kalau ke materi nantinya, karena memang muatannya sangat banyak sekali. Oke, langsung saja untuk reading comprehension. Reading comprehension itu ada pada tahap akhir sebenarnya pada TOEFL. Yang pertama yaitu listening seperti yang telah dengan semua terima pada waktu pretest kemarin. Terus yang kedua itu grammar, yang ketiga itu baru reading. Nah, ini ada strategi-strategi khusus untuk mengerjakan soal-soal reading. Yang pertama adalah untuk memperhatikan bahwa pertanyaan disajikan secara berurutan sesuai dengan urutan dalam teks bacaan. Ini maksudnya seperti apa? Jadi, eh, ketika ada teks, semua soal reading itu pasti disertai dengan teks. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyertai teks tersebut. Nah, pertanyaan itu pasti berurutan. Artinya berurutan itu, katakanlah kalau pertanyaan nomor 1 itu ada di paragraf 1, pertanyaan nomor 2 itu ada di paragraf 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pasti berurutan. Tidak mungkin ketika katakanlah jenengan menemui soal, katakanlah nomor 1 di paragraf 1, nomor 2 di paragraf 2, nomor 3 kembali lagi ke paragraf 1. Itu jelas nggak mungkin. Jadi ketika jenengan katakanlah kurang memahami maksud dari soal tersebut, nanti bisa pakai guessing. Oh, kalau soal yang ini tadi sudah sampai di paragraf 2. Oh, berarti soal selanjutnya kalau tidak di paragraf 2, di paragraf yang sama, ya pasti ada di paragraf selanjutnya. Sudah tidak mungkin ada di paragraf sebelumnya. Selanjutnya, kenalilah tipe-tipe pertanyaan. Ada banyak sekali tipe-tipe pertanyaan, mulai dari main idea, mulai dari suruh memberikan judul, topiknya apa, atau mungkin ide pokok di suatu paragraf tertentu, atau pertanyaan detail terkait he is refers to, berarti he-nya itu kembalinya ke siapa. Nah, kita kan tahu bahwa he itu adalah artinya dia atau orang kedua laki-laki. Lah nanti caranya nyari yaitu adalah dengan cara nyari di kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, hal-hal tersebut itu perlu diperhatikan. Jangan membuang waktu dengan membaca teks secara berulang-ulang. Nah, sebenarnya dalam reading test itu selain kita selain soal tersebut sulit dan kita harus memahami vocab tersebut, kita juga dikejar waktu. Maka dari itu, untuk menanggulangi waktu yang terus berjalan, dan apalagi kita juga kurang bisa memahami setiap vocab yang ada, maka saran kami yaitu jangan pernah membuang waktu dengan membaca teks secara berulang-ulang. Kalau nggak paham ya udah ditinggalkan. Kalau dibaca 2 kali tetap aja nggak paham atau tetap aja nggak ketemu dengan jawabannya, silahkan ditinggal terlebih dahulu. Kalau terus tetap ada pada teks tersebut atau soal tersebut, bisa jadi itu akan memakan waktu yang
lebih lama nantinya. Iya, untuk daftar hadir nanti akan kami share nantinya di akhir materi. Selanjutnya, bacalah pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian cari jawaban dari pilihan yang tersedia. Saya rasa ini adalah saran yang apa namanya, strategi umum ya yang biasa digunakan ketika menghadapi soal yang ada teksnya. Jadi jangan membaca teksnya terlebih dahulu, itu akan membuang waktu yang cukup lama nanti. Karena kita pun juga belum tentu memahami bacaan tersebut, apalagi bacaannya itu macam-macam topiknya. Bisa jadi tentang biologi, bisa jadi tentang sosial, bisa jadi tentang politik, bisa jadi tentang apa namanya, isu-isu terkini. Jadi hal-hal tersebut kalau kita tidak memahami topiknya, maka kita akan sulit untuk memahami memahami teks tersebut. Maka dari itu lebih baik kita meninggalkan isi bacaannya. Karena tujuan dari reading test ini bukan untuk menambah wawasan apa namanya, jenengan membaca teks atau paragraf yang ada di teks tersebut. Bukan itu tujuannya, yaitu tujuannya adalah untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi perihal nanti saya nggak paham terkait bacaan tersebut, ya nggak usah dipahami, memang nggak perlu dipahami juga, gitu loh. Karena kalau kita berusaha untuk memahami juga butuh waktu yang lama juga, dan itu membuang-buang waktu juga. Ya, cukup menjawab pertanyaan, setelah itu next, next, next. Kalau nggak paham ya udah biarkan. Walaupun bacaannya menarik gimana Pak? Semenarik apapun itu bacaan, nggak ada kewajiban kalian untuk membaca, nggak ada kewajiban kita untuk memahami bacaan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah tujuannya adalah menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya yaitu jangan mengkhawatirkan topik bacaan yang mungkin kurang familiar bagi Anda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika topiknya itu tidak familiar sama sekali, saya yakin jenengan itu mempunyai background yang bermacam-macam, ada yang dari hukum, ada yang dari eh, apa namanya, pekerjaan di bidang akuntansi, di bidang manajemen dan lain sebagainya. Saya rasa topik bacaan yang ada itu tidak perlu juga untuk eh, kita pahami juga. Jadi ketika memang nggak familiar ya udah, kita nggak perlu menerka-nerka topiknya berupa apa, bacaannya seperti apa, alurnya kayak gimana, nggak perlu karena memang bukan itu yang diminta. Apa yang diminta soal itu yang perlu dilakukan, yang perlu dijawab. Identifikasi kata benda dan kata kerja yang penting. Nah, ini nanti saya mohon pada waktu materi grammar nanti jenengan semua memperhatikan, dan kalau bisa tolong nanti untuk memperhatikan pada waktu penjelasan terkait kata benda dan kata kerja. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena suatu kalimat itu pasti terdiri dari minimal satu kata benda dan satu kata kerja, minimal. Ketika kita sudah paham bahwa itu adalah satu rangkaian kalimat, maka nanti jenengan akan lebih mudah untuk menganalisanya. Nah, kalau kata kerjanya seperti itu, misalkan katakanlah kata kerja go, artinya pergi. Itu nanti jenengan semua bisa mencari kata-kata tersebut di bacaannya.
Dan usahakan jangan pernah mencari jangan pernah mencari kata yang sama, tapi carilah padanan kata yang dimaksud. Gitu. Next, bacalah teks sekilas. Amati kalimat pertama masing-masing paragraf. Nah, ini khususnya digunakan untuk menjawab pertanyaan ide pokok. Nah, ketika jenengan ada pertanyaan ide pokok atau main idea di suatu paragraf tertentu, maka hal pertama yang harus jenengan lakukan itu adalah membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Amati kalimat pertama di setiap paragraf. Pahami itu. Kalau memang bisa, tolong dipahami itu. Kalau nggak bisa gimana? Cari padanan katanya. Yang ada di kalimat itu padanan katanya di setiap pilihan ganda itu apa? Maka itu jawabannya. Itu hampir bisa dipastikan. 70% hampir bisa dipastikan. Jawabannya seperti itu. Kenapa kok hanya 70%? Karena bisa jadi ide pokok itu tidak hanya terletak pada kalimat pertama di setiap paragraf. Bisa jadi itu terletak di akhir kalimat di setiap paragraf. Tapi mayoritas hampir 60%, hampir 60% kita sudah mengamati semua jenis soal-soal TOEFL dan reading, hampir 60% itu main idea terletak pada kalimat pertama di masing-masing paragraf. Itu nggih. Next, bacalah teks dengan cermat, tandai poin-poin utama, nama-nama, definisi, kesimpulan yang penting, tempat dan angka-angka. Ini untuk biasanya digunakan untuk mencari informasi-informasi yang detail. Nah, informasi-informasi detail biasanya itu kisarannya itu mencari terkait nama-nama, definisi, terus tempat, angka. Nah, ada beberapa metode membaca. Salah satunya yaitu screening, ada yang scanning, ada yang skimming. Nah, kalau jenengan semua itu merasa kesulitan untuk mencari katakanlah eh, tahun misalkan pada tahun berapa itu didirikan misalkan gitu, maka nanti bisa langsung di screening di situ. Dicari angka-angkanya, setelah ketemu tolong dibaca satu kalimat penuh di situ untuk memastikan bahwa angka tersebut berkaitan dengan pendirian suatu bangunan. Kalau memang itu pertanyaannya seperti itu. Jadi hal-hal tersebut itu akan sangat berguna sekali ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan membaca jenengan. Jadi bisa digunakan pakai metode screening, scanning, maupun skimming. Jangan terpaku pada satu pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada pertanyaan yang memang tidak bisa ketemu jawabannya atau belum ketemu jawabannya, maka lompati, lewati. Jangan terus dibaca berkali-kali nggak ketemu, dibaca lagi nggak ketemu.
tetap aja di situ dan berhenti di situ, akhirnya menyebabkan stuck di situ. Dan itu membuat yang mungkin yang seharusnya itu jenengan bisa di kalimat di pertanyaan selanjutnya, karena memang kehabisan waktu, akhirnya menjawabnya asal-asalan. Nah, lebih baik ketika tidak bisa dibaca sekali dua kali itu ternyata nggak ketemu jawabannya, maka bisa ditinggalkan dengan cara tetap dijawab asal. Yang yakin yang mana, yang nggak yakin ya udah tinggalkan. Kalau nggak yakin semua gimana? Ya udah, jawab aja asal. Dan perlu dikasih tanda juga. Oh, nomor sekian di materi ini saya nggak bisa. Nanti kalau masih ada waktu, kembali lagi, back lagi ke materi tersebut, ke nomor tersebut. Hal ini bisa mengatasi waktu yang terus berjalan. Sehingga nanti jenengan nggak membuang-buang waktu. Dan kalau ada pertanyaan yang jauh lebih mudah, jenengan itu bisa memastikan bahwa hampir 90% ini pasti jawaban saya benar. Tapi kalau jenengan katakanlah itu terfokus pada pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab, sekalipun itu menjawab asal, itu pun juga kemungkinan untuk benar sekitaran 20-25%. Ya mending mencari kemungkinan yang lebih besar di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu jangan sampai ada soal yang tidak dijawab meskipun Anda tidak menemukan jawaban. Cobalah menerkanya. Jawaban salah tidak akan mengurangi skor Anda. Seperti yang saya katakan tadi, pilihan ganda itu ada 4 opsi. Berarti masing-masing memiliki kesempatan 25% untuk benar. Ketika jenengan nanti katakanlah dari 4 itu tidak yakin 2 jawaban itu enggak kalian yakini benar, maka ada kemungkinan 50% untuk menjawab benar di antara kedua jawaban tersebut. Maka yang perlu dijawab yang mana? Yang perlu dijawab adalah carilah kata yang tidak sesuai atau tidak sama persis dengan kata yang ada pada teks, yang ada pada bacaan. Ketika itu sama persis dengan teks yang ada di bacaan, bukan sama persis ya, pasti ada pembeda 1 atau 2. Itu bisa mengecoh sebenarnya. Mengecoh jawaban. Sehingga nanti diharapkan pasti soal pengecoh itu akan menjawab di situ. Makanya carilah jawaban yang vocabnya atau katanya itu berbeda dengan kata-kata yang ada pada bacaan, pada teks. Itu bisa membantu Anda untuk menaikkan menaikkan persentase benar. Dan itu biasanya bisa sampai 10%. Kalau tadi 50% benar salahnya, maka itu bisa jadi 60% yang benar dan 40% yang salah. Maka dari itu lebih baik cermati hal-hal yang sebenarnya sepele. Next, the kinds of reading question. Jadi ada beberapa macam ya pertanyaan yang ada pada reading session. Pertanyaan tentang topik atau tema. Dan biasanya ini hampir setiap teks itu ada. Yang pertanyaan nomor 2 ini terkait gagasan utama atau main idea.
main idea itu hampir setiap teks itu pasti ditanyakan. Tapi kalau topik atau tema itu nggak semua apa namanya, nggak semua teks itu menanyakan terkait topik atau tema. Next, pertanyaan tentang informasi rinci atau detail information. Nah, ini pasti ada ini kalau ini. Ini pasti ada. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa kalau bisa hal-hal yang rinci seperti itu ada catatan kecil. Entah itu tahun, entah itu tempat, itu perlu diingat tuh. Paling nggak minimal kalau nggak paham bacaannya, paling nggak ingat tuh tempatnya di mana. Di kalimat berapa, di paragraf berapa, di baris keberapa misalkan. Nanti eh, ketika ada pertanyaan terkait hal-hal informasi yang secara rinci, detail information, nanti kalian bisa langsung menuju ke situ. Jadi mudah untuk mengenalinya. Pertanyaan tentang kesimpulan atau conclusion. Ini pun juga sering ditanyakan. Hampir 30, hampir 40%-an lah. Dari setiap teks itu pasti ada pertanyaan terkait conclusion. Triknya gimana atau tipsnya seperti apa? Yaitu dengan cara membaca di paragraf terakhir. Bacalah di paragraf terakhir, di kalimat-kalimat akhir biasanya. Di kalimat-kalimat akhir. Lagi-lagi cari yang vocab yang sama persis biasanya itu mengecoh kita untuk agar bisa menjawab atau memilih opsi tersebut. Padahal itu hanya mengecoh saja. Next yaitu pertanyaan tentang tujuan. Nah, kalau tentang tujuan biasanya itu eh, terkait dengan jenis teks. Kalau teksnya itu berupa deskripsi teks, deskriptif teks, maka tujuannya untuk. Kalau recount teks biasanya untuk entertaining. Kalau legenda, fabel, dan lain sebagainya biasanya untuk entertaining. Tapi mayoritas tujuannya itu untuk informatif biasanya. Biasanya seperti itu. Next yaitu pertanyaan terkait judul. Nah, ini juga jarang banget ini apa namanya ditanyakan. What is the title of the text about? Misalkan. Nah, judul nanti bisa dicari dari padanan dari kata ataupun vocab yang sering keluar. Biasanya eh, kalian nanti bisa nyari kata yang ada pada setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Kata-kata yang sama di setiap kalimat di awal paragraf. Itu kalau kata-kata yang sama di setiap awal paragraf. Next yaitu pertanyaan tentang rujukan kata atau reference word. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, he refer reference to, refers to. Jadi apa namanya? Ini adalah mencari padanan kata juga. Biasanya yang digunakan itu adalah kata ganti atau mungkin eh, kata yang mempunyai arti hampir sama dengan kata yang ditanyakan.
Pertanyaan tentang tipe daftar atau list type ini juga jarang sekali. Saya rasa kemungkinan besar ini malah nggak akan keluar. Tapi ada kalanya kalau misalkan keluar tentang tipe daftar ini adalah pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya, karena biasanya sudah apa namanya, sudah ada listnya, sudah ada daftarnya, sudah ada urutan-urutannya. Entah itu dia menyusunnya ke bawah atau menyamping dengan tanda koma. Nah, itu nanti bisa langsung diidentifikasi hanya dengan tanda baca saja. Oh, kalau tanda bacanya seperti ini dan banyak, oh berarti ini pakai list type. Ada kemungkinan nanti ditanyakan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pertanyaan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan fakta yang disajikan tetapi tidak ditulis secara eksplisit oleh penulis atau inference. Nah, ini biasanya mau nggak mau kita harus membaca total pada setiap paragraf. Tapi ini pun juga jarang sebenarnya. Jadi, insya Allah reading question ini sudah sesuai dengan urutan-urutan tingkat apa namanya yang kemungkinan muncul ketika ada di TOEFL. Yang paling sering itu adalah topik, yang kedua gagasan utama, informasi rinci, kesimpulan, tujuan, judul, dan seterusnya. Dan yang paling jarang itu adalah tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan fakta yang disajikan tetapi tidak ditulis secara eksplisit oleh penulis atau inference. Jadi itu memang harus dibaca secara total, harus dipahami. Tapi ini jarang banget. Nah, eh, sarannya seperti apa, tipsnya seperti apa, atau triknya? Yaitu seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah mencari kata yang sama atau vocab yang sama. Carilah padanan katanya. Jangan cari kata yang sama, tapi padanannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan, raise your hand. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Apapun terkait materi ataupun terkait program ini, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya rasa cukup jelas. Berarti tinggal nanti prakteknya seperti apa dan bagaimana. Nanti bisa kalian praktekkan, bisa kalian terapkan, implementasikan di buku yang kalian terima. Kalau belum, silahkan menghubungi admin. Kapan dan di mana bisa diambil, biar nanti segera bisa kalian pelajari untuk eh, mensukseskan kegiatan belajar mengajar ini. Dan nanti bisa juga untuk kegiatan belajar di rumah. Oke, kalau sudah eh, karena waktu juga sudah habis untuk sesi reading, untuk selanjutnya nanti sesi grammar, dan kita nanti punya istirahat sekitaran 15 menit, jam 16.15 atau 16.30 nanti bisa langsung dimulai ketika Pak Gidin sudah masuk. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. 15 menit untuk tanya jawab, monggo.
Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Saya Ari, Pak, dari kelas C48. Pak, seumpamanya nilainya di bawah pas itu seperti apa pelakuannya? Karena untuk pretest kemarin, mohon maaf, ini kalau saya Pak nggak tahu kalau teman-teman, karena mengerjakannya sambil bekerja, jadi waktunya juga kemarin mengerjakannya memang cukup panjang, cuman dilanjut di rumah itu sampai rumah itu sudah sisa-sisa tenaga, jadi karena soalnya banyak, jadi yang terakhir tuh pokoknya waktunya biar nggak habis, yang penting sen gitu aja, nggak tahu nilainya untuk pretestnya. Nah itu kalau makanya tadi ada yang nanya di pusat bahasa, nanti nilainya akan dicantumkan di sertifikatnya. Waduh, ini untuk kemarin aja ngerjakannya pokoknya cepet-cepet biar pokoknya terisi gitu Pak. Jadi sampai baca soalnya aja saking nggak kuat. Nah itu gimana Pak kalau nilainya di bawah standar tubernya seperti itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Sebenarnya kemarin itu pada waktu pretest, kalau nggak salah kemarin waktunya 24 jam ya. Kalau nggak salah waktunya 24 jam untuk melakukan pretest. Nah, ini nanti agak berbeda dengan pretest. Pada waktu post-test nanti, waktu jenengan itu jauh lebih lama karena dimulai tanggal 22 dan diakhiri tanggal 24. Di situ ada hari Minggu juga. Kalau dengan saya yakin dengan semua itu mempunyai kesibukan di luar kampus, ada yang bekerja dan yang pasti bekerja, dan ada juga yang memang sudah berkeluarga juga. Nanti kami memang mengharapkan bahwa jenengan bisa mengatur waktu di rumah untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Oh iya, nah, tanggal 23 ya, tanggal 23 sampai tanggal 24. Jadi masih ada waktu yang cukup lah, masih ada waktu yang cukup karena memang hari weekend ya. Jadi saya rasa jenengan itu juga saya rasa nanti weekend itu pasti ya, pasti nggak bekerja, masa liburan nanti bisa disisihkan waktu untuk mengerjakan, entah setelah sahur, entah eh, apa namanya setelah tarwih, nanti bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Atau pada waktu malam hari, menunggu waktu tenang, semuanya sudah tidur, monggo silahkan. Nanti bisa dikerjakan sesuai dengan terbaik dengan semua. Kalau misalkan nanti tidak mencapai nilai minimum yang sudah ditetapkan, nanti bagaimana? Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau tahun kemarin, maaf bukan tahun kemarin ya, tapi tahun-tahun sebelumnya itu memang ada nilai minimumnya, memang ada nilai minimumnya. Tapi tahun kemarin nilai minimum itu mulai dihapuskan. Tapi ada nilai harapan ya. Nilai harapan. Yang dimaksudkan nilai harapan itu nilai rekomendasi yang sebaiknya dicapai oleh setiap mahasiswa, yaitu 480. Kalau kurang dari itu gimana? Kalau kurang dari itu nanti mengikuti kebijakan dari setiap prodi. Mengikuti kebijakan dari setiap prodi. Tapi biasanya itu eh, apa namanya? Biasanya itu tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti tes.
kalau memang sudah mengikuti pembelajaran secara menyeluruh. Maka dari itu daftar hadir jenengan itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan kami juga dan akan menjadi catatan untuk pasca juga. Apakah mahasiswa ini sudah mengikuti pembelajaran atau belum, atau hanya mengikuti tes saja. Kalau ternyata hanya mengikuti tes saja tanpa mengikuti pembelajaran, ini nanti bisa jadi eh, jenengan tetap akan diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran dan tes lagi. Maka dari itu, monggo nanti teman-teman untuk sounding ke yang lain untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dan juga tes. Tanggal 24 sudah selesai. Nanti insya Allah kalau kita nggak ada masalah, tanggal 26 nanti sudah bisa keluar nilainya. Nanti untuk cetak sertifikat dan lain sebagainya, kemungkinan kalau nggak tanggal 28 ya bulan April nantinya. Sebelum hari raya kita usahakan itu eh, sertifikat sudah terdistribusikan. Ya, ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Bapak. Izin tanya kaitannya Oke. dengan pengalaman kemarin waktu ngerjakan pretest. Ini khususnya kaitannya dengan reading, Bapak. Oke. Kaitannya dengan reading, ini kan cepat sekali. Cepat sekali. Jangankan kita mendengarkan dengan apa namanya dialek seperti itu, kemudian kerapatan bahasanya seperti itu. Kita kadang-kadang membaca teks aja kadang-kadang ada yang nggak apa namanya nggak ngerti apa namanya arti dari kosakata itu sendiri. Nah ini mungkin ada strategi yang bisa diterapkan sehingga kita dalam menjalankan post test nanti bisa gampang untuk memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Demikian Bapak, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke. Sami-sami, Mbak Jumali. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban untuk kita bisa memahami setiap kalimat ataupun setiap teks, setiap paragraf yang ada pada soal. Tidak ada kewajiban sama sekali. Kewajiban kita hanya menyelesaikan soal tersebut. Jadi langkah yang paling gampang itu adalah membaca soal terlebih dahulu dan menyelesaikannya sesuai dengan soal yang diminta. Kalau misalkan yang ditanya itu adalah main idea, maka carilah main idea di paragraf tersebut aja. Ya udah dicari di paragraf satu aja. Dan biasanya adanya di kalimat pertama atau di awal kalimat di paragraf tersebut yang dicari. Nah, kalau perihal memahami suatu kalimat ataupun teks, saya rasa itu akan memang benar, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Apalagi kata-kata kuncinya itu kita sendiri nggak paham atau nggak tahu artinya. Itu malah membuat kita tambah lama di situ menerka-nerka arti dari setiap kata ataupun setiap kalimat yang kita baca. Ini nggak ada kewajiban Bapak untuk mengetahui ataupun untuk memahami setiap kalimat. Yang perlu dilakukan adalah jangan pernah mengerjakan soal ataupun
hanya katakanlah satu soal untuk menyelesaikan satu soal itu harus membaca satu paragraf misalkan. Ternyata kita tetap aja nggak ketemu jawabannya. Maka ya udah abaikan itu, cari yang lain, soal yang lain. Kalau kita tetap berkutat aja pada satu kalimat atau satu paragraf atau satu soal, itu bisa jadi memakan waktu yang cukup lama dan membuat kita kehabisan waktu. Memang benar sekali bahwa reading mayoritas itu adalah kehabisan waktu. Kita berburu dengan waktu di situ. Sebenarnya kalau soalnya itu, kalau waktunya itu relatif lama, insya Allah kita bisa memahami itu. Dan mungkin dari bacaan-bacaan itu ada yang membuat kita tertarik. Apalagi kalau kita familiar dengan topiknya. Kita familiar dengan topiknya, kita tertarik dengan topiknya, kita bisa memahami satu kalimat, kita tertarik untuk membaca kalimat berikutnya, dan kita tertarik untuk memahami kalimat-kalimat berikutnya. Tolong itu jangan dilakukan. Tolong itu jangan dilakukan. Menjawab pertanyaan selesai itu ya udah. Jangan pernah tertarik dengan iming-iming kata ataupun kalimat ataupun topik yang disajikan oleh teks tersebut. Semakin jenengan nanti tertarik dengan teks tersebut, semakin lama juga jenengan nanti untuk memahami kalimat tersebut. Nah, sedangkan dalam reading itu kita dituntut jangankan jenengan yang istilahnya itu basic ilmuannya non bahasa Inggris. Yang basic ilmuannya bahasa Inggris saja itu pun juga membutuhkan waktu, dan kami merasa juga itu waktunya juga cukup cepat gitu. Apalagi jenengan atau jenengan semua yang basic ilmuannya bukan dari bahasa Inggris, dan itu pasti akan jauh membutuhkan waktu lebih banyak lagi. Dan itu saran kami yaitu jangan pernah tertarik untuk memahami paragraf secara utuh ataupun teks secara utuh. Yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan soal, apa yang soal itu inginkan, apa yang soal itu eh, berikan, ya udah itu yang harus dijawab. Kalau udah ketemu jawabannya, next to another question. Itu aja Pak Jumali, saran yang Izin ya, tambahan, nggih, izin. monggo. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan kaitan dengan listening. Ini listening kemarin kami sangat juga kesulitan, Bapak. Nggih, Apakah nggih, bisa juga? Ini teknisnya bagaimana, strateginya bagaimana, agar paling tidak kami bisa mengerjakan soalnya begitu. nggih. Makaten, matur Terima suwun. kasih. Nggih. Terima kasih Pak Jumali. Jadi untuk listening nanti ada sesi tersendiri. Untuk listening nanti ada sesi tersendiri. Kapan itu? Yaitu besok. Besok sore. Besok sore kita ada materi listening. Nanti ada tips and triknya juga. Nanti harus fokus di eh, orang keberapa. Kalau itu percakapan nanti harus fokus ke orang keberapa. Harus fokus di kalimat keberapa dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada triknya. Ada triknya. Jadi mohon nanti jenengan semua untuk tetap aktif di grup biar gak ke tertinggal informasi terkait pembelajaran besok. Dan diusahakan untuk besok bisa hadir semua biar nanti bisa tahu tips and triknya dan bisa dipraktekkan nanti. Bisa dipraktekkan. Bisa dicoba nanti. Benar atau salahnya. Insya Allah apa yang kita berikan itu sudah berdasarkan pengalaman yang mendalam yang bertahun-tahun terkait dengan TOEFL. Jadi nanti bisa dipraktekkan seperti apa dan bagaimana implementasinya.
Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan untuk materi reading ini. Selanjutnya langsung kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu grammar yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Syaikul Muhyiddin, atau bisa dikenal dengan sebutan Pak Kidin. Monggo Pak Kidin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak dan semoga sukses. Good luck for your test. Good luck for your learning in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Wildan. Time for me. You're welcome. Well, everyone, ladies and gentlemen, good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, thank you very much. This is my time or my turn to explain about TOEFL prediction. Yeah, I say TOEFL prediction, especially for chapter 2 or sesi kedua in TOEFL predictions. Before going on, let me say in bahasa or in English. Which one do you want, Bapak Ibu semua? In Indonesia, Pak. In Indonesia, oke. Okay. Terima kasih Bu Ari. Tulisannya Ari C48. Saya nggak ngerti ini arti C48 ini apa ya. Oke. Okay. Jadi pakai bahasa. Oh, kelasnya C48. Oke, okay. Terima kasih Bu Ari. Oh, maybe mix, it's okay. Saya mix nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. English and Indonesia sometimes. Gitu. Jadi pakai bahasa Inggris dan juga pakai bahasa Indonesia. Oke, okay. Maybe this is the first meeting and the last meeting absolutely for me or for my sessions. Jadi kayak ini adalah pertemuan pertama dan pertemuan terakhir ya mungkin buat saya. Okay. Jadi yang jelas pada setiap pertemuan, baik itu pertemuan pertama maupun pertemuan terakhir, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu di kelas English TOEFL Predictions. I say English TOEFL Predictions. Karena yang namanya kelas TOEFL itu ada yang sifatnya predictions, ada yang sifatnya asli atau original of TOEFL. Gitu. Jadi TOEFL itu perlu Bapak Ibu perhatikan ya, tentunya ada yang sifatnya prediksi, ada yang sifatnya original atau memang asli di bawah naungan IAEF. Jadi di bawah naungan Amerika sana. Nah, tetapi kalau TOEFL yang dilaksanakan di kampus-kampus dalam artian langsung standarnya adalah standar kampus dan yang mengeluarkan sertifikatnya itu adalah kampus itu sendiri, itu tidak bisa disebut dengan sebutan TOEFL originally, but that is TOEFL predictions. Jadi kalau yang mengeluarkan sertifikatnya adalah dari kampus sendiri, entah itu kampus swasta maupun kampus negeri or state university, terus kemudian dalam sertifikatnya itu ada stempel kampusnya, itu tidak bisa disebut dengan sebutan TOEFL asli, tetapi disebut dengan sebutan TOEFL predictions. Itu perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Nah, for these occasions, pada kesempatan kali ini, Pusat Bahasa asked me to tell you or to explain you about one of TOEFL prediction sessions that is special for grammar and expressions sessions. Jadi saya diberi amanat untuk menyampaikan tentang grammar dan juga ekspresi di dalam TOEFL prediction. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Syaikul Muhyiddin based on the name on my Zoom, berdasarkan nama yang ada di Zoom saya, but my nickname is Pak Kidin. I am the lecturer of FKIP Uniska Kediri and now I am studying at UNESA also as students at a doctoral program.
Well, let me show you about my PowerPoint. Which one? So, print this one. Well, oh, this one. Download it. Okay, everyone, can you see my PowerPoint now? Wait for a minute. It's still process. Okay, well, can you see my PowerPoint? Meningkatkan dan menyiasati skor TOEFL. Let me myself. Yeah. Okay, by M. Syahul Muhyiddin, MPD. Well, what is TOEFL? I'm going to tell you generally about TOEFL. TOEFL test, that is a test of English as a foreign language. Jadi ini merupakan sebuah tes bahasa Inggris yang sifatnya sudah internasional, dan perlu Bapak Ibu pahami bahwa sebenarnya tes bahasa Inggris secara internasional itu ada beberapa ragamnya. Yang terkenal itu salah satunya adalah TOEFL test. Nah, ada lagi yang juga dianggap terkenal, dan ini beberapa negara Eropa menggunakan tes tersebut, yaitu IELTS. IELTS test, terus kemudian ada juga yang disebut dengan sebutan English Score. Jadi international test itu ada berbagai macam ragamnya, diantaranya TOEFL, IELTS, dan juga English Score. Nah, terkait internasional yang akan kita pelajari tentunya adalah TOEFL, or we can say test of English as a foreign language. Nah, pada dasarnya TOEFL itu terbagi menjadi berbagai macam jenis, Bapak Ibu. The first is we can say PBT, paper-based testing, and then the second computer-based testing, and then the last one internet-based testing. Tetapi ada juga yang terkenal disebut dengan sebutan IPT, IPT, Institutional Paper Test, IPT, Institutional Paper Test. Pada dasarnya IPT itu juga tidak jauh berbeda dengan paper-based testing. Kalau kita lihat secara perbedaannya sama persis. Nah, kenapa kok kita menggunakan yang levelnya bukan level ya, jenis yang pertama yaitu paper-based testing nanti? Karena tentunya kalau kita menggunakan jenis TOEFL yang komputer sama internet, kebetulan kampus kita belum siap atau belum ready ya, belum ready to do the test based on computer and based on internet. Tetapi apakah PBT ini juga kurang kuat? Kalau kita lihat perbedaan dari ketiganya, ya kalau di Indonesia sendiri tetap dianggap bahwa PBT itu sudah mewakili dari TOEFL jenis yang lain. Next, talking about kinds of section in TOEFL, or we can say PBT. Jadi kalau yang di PBT itu tadi sudah sekilas dibahas oleh Pak Wildan ya, yaitu reading comprehensions. Itu jumlah soalnya Bapak Ibu ada 50 soal dan waktu pengerjaannya 55 menit. Nanti insya Allah saya kasih trik juga. Kalau mengerjakan reading bagaimana sekilas, tapi Bapak Ibu ya sekilas, tidak deeply. We are not talking about reading comprehension or how to do the test of reading comprehension deeply, no. Tetapi sekilas saja saya akan memberikan trik saja, tips and trick. Terus kemudian, kenapa saya juga memberikan tip and triknya di bagian reading comprehension? Karena juga nanti ada keterkaitan dengan structure and written expressions for TOEFL PBT. Terus kemudian yang terakhir adalah listening yang insya Allah akan dilaksanakan pada besok ya, dilaksanakan pada hari Jumat besok. Nah,
Tetapi when you are going to do your test of TOEFL, absolutely the first test you must do listening section first. Jadi kalau kita lihat yang pertama kali Bapak Ibu lakukan itu pasti harus atau yang dilakukan secara international test. Kalau memang kita mengikuti yang international test ya, itu nanti listening terlebih dahulu. Listening dulu, kemudian baru structure, baru reading. Tetapi ini kalau dilihat pelatihannya terbalik. Jadi reading dulu, structure, baru listening besok. Tapi nggak apa-apa lah. Keduanya sebenarnya tetap ada korelasinya. Nah, perbedaan secara waktu itu yang namanya listening itu sama seperti reading, dikerjakan dalam waktu 50 menit kurang lebihnya untuk listening ya. Kalau reading pas 50 menit, kalau listening itu kurang lebihnya 50 menit tergantung dari listening yang disajikan. Untuk waktunya kurang lebihnya 35 sampai 40 menit untuk listening, and then for the structure only 25 minutes. This one exactly the shortest time in TOEFL PPT. Yang paling pendek waktunya itu adalah structure and written expression, hanya 25 menit. Dan itu hanya 40 soal. 40 soal dikerjakan dalam waktu 25 menit. Kayaknya cepat sekali nih kalau yang structure and written expressions. The last one, reading comprehension, dengan waktu 55 menit, jumlah soal 50 soal. That's general information about kinds of section on TOEFL PPT. Makanya sering kalau sebelum melaksanakan tes, yang pertama yang harus dipersiapkan itu sebenarnya salah satunya adalah stamina. Jadi staminanya tolong dipersiapkan terlebih dahulu karena waktunya relatif lama dan mengerjakan soal TOEFL berbeda dengan ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Energi yang kita keluarkan itu sangat besar. Karena dikerjakan dalam waktu yang atau di hari yang sama dengan jumlah soal yang berbeda. Well, next. Cara menghitung skor TOEFL ini tadi sudah dijelaskan Pak Wildan belum ya Bapak Ibu? Menghitung skor TOEFL. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Jadi gini, sebenarnya kita minimal punya trik. Jadi kalau seandainya kita mengerjakan berbagai macam soal ya tentunya, kita punya trik dan juga target. Nah, trik punya, tetapi kalau target nggak punya juga, wah ini nanti bisa nggak ya mencapai skor yang diharapkan. Jadi, pada dasarnya kita punya target aja. Section yang pertama yaitu listening, minimal kita benar berapa ya. Kita buat standar minimal saja. Nah, terus kemudian section yang kedua, berapa ya dari 40 soal tadi, ya kan? Itu benar berapa ya kira-kira? Kemudian section yang ketiga, kita buat standar minimum juga, benar berapa ya dari 50 soal tadi. Nah, ini penjabaran yang berwarna kuning sebelah di sini, ini sebenarnya adalah penanda. Nah, ketika kita mengerjakan taruhlah listening itu benar 26, berarti nanti section 1 sama dengan 48 skornya. Terus kemudian section yang kedua kalau benar 26 berarti skornya adalah 50. Berarti meskipun terlihat sedikit yaitu 40 soal tetapi skornya lumayan ini. Gitu. Kalau yang namanya section yang kedua. Kemudian kalau seandainya benar 26, nah berarti nanti skornya 45. Nah, terus kemudian kita kalkulasi dari keseluruhan baik section 1, section 2 maupun section yang ketiga, akhirnya nanti kita hitung keseluruhannya. Nah, jadi kalau seandainya kita buat standar saja 43 untuk section yang ketiga benarnya, section yang kedua 28, section yang ketiga 37, itu bisa kita asumsikan bahwa skor kita nanti ke sekitar 550. Gitu. 550 itu sudah besar sekali Bapak Ibu. Ini kalau seandainya mengikuti awardee beasiswa ya, udah dapat nih. Next.
Ada pertanyaan terkait kadang-kadang lah kalau skor terendah berapa Pak, tertingginya tertinggi berapa, terendah berapa. Kalau ada pertanyaan seperti itu mudah sekali Pak Bapak Ibu. Sebenarnya tanpa kita mengerjakan sama sekali kita sudah dapat skor. Kita hanya mengisi nama. Wes nama aja diisi, nggak usah dikerjakan sama sekali. Zero was that our blank paper, only your name for the example one. Jadi hanya nama sama NIM-nya saja. Skornya berapa? 217. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah mengerjakan sama sekali, masih skornya di atas rata-rata ini, di atas rata-rata 200 ya. Anak SMA biasanya cuma 100. Maksudnya ketika mengerjakan sesuatu benar semua 100 kan. Nah, ini ketika kita nggak mengerjakan sama sekali, hanya mengerjakan nama, hanya nulis nama sama NIM saja atau nomor peserta, itu skornya 217. Nah, kalau bagaimana tertinggi? Kalau tertinggi nggak nyampe 700, nggak ada TOEFL itu yang skornya 700. Tertinggi itu 677 Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menemui atau punya kenalan, terus kemudian bahkan kenalan tersebut itu mengatakan bahwa saya bisa nih mengerjakan TOEFL saya sampai 700 kan begitu. Itu nggak usah dipercaya itu. Kenapa? Karena TOEFL yang PBT tentunya itu nggak nyampe 700, tertinggi aja 677. Jadi kalau ada yang mengatakan 700 mungkin itu adalah akumulasi dari 2 tes. Akumulasi dari 2 tes. Tes yang pertama, pretest sama post-test digabung jadi 1. Total berapa? Total ya pasti di atas 500. Next. Nah, what about TOEFL score comparisons? Tadi saya sekilas membahas mengenai apa ya international test. Jadi Bapak Ibu kalau mengerjakan TOEFL itu setaranya dengan IELTS, dengan TOEIC, dengan English score itu memang mereka sudah mempunyai standarisasi dalam artian ketika kita mendapatkan TOEFL paper for the example 677 itu sama saja kita mengerjakan TOEFL CBT dengan skor 300. Jadi TOEFL CBT itu tertinggi 300, TOEFL IBT itu cuma 120, IELTS itu tertinggi 9. Bagaimana dengan TOEIC? TOEIC 990. Dan mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pasca sarjana Uniska itu sudah mengerjakan beberapa model tes, mulai dari TOEIC, kemudian TOEFL paper ini atau ITP, and then last year, if I'm not mistaken, jadi tahun lalu kalau nggak salah ya, itu mengerjakan English score. Jadi setiap periode ternyata berbeda-beda nanti penekanannya. Next. Now this is my point exactly that I'm going to explain about TOEFL, special for TOEFL structure and written expressions. Now I'm going to introduce the section 2 for TOEFL PPT. Tadi sekilas atau sudah saya jelaskan bahwa TOEFL structure and written expression itu total ada 40 soal, di mana ada 2 model tipe soal, structure and written expression. Yang pertama structure questions, itu soalnya nomor 1 sampai nomor 15, dan yang terakhir adalah written expression questions 16 sampai 40. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Sudah mengerjakan pretest ya kemarin? Atau minggu lalu ya? Ada yang tahu perbedaannya dari 2 tipe soal di bagiannya structure and written expression? Monggo. Nggak apa-apa. Saya yakin sudah mengerjakan. Iya. Halo. Suara saya nyampe ke Bapak Ibu atau stop ya?
Sampai, Pak. Oh, nyampe. Oke, thank you. Ya. Atau saya jelaskan aja ya, nggak apa-apa, nggih? Oke. Nah, dua tipe, structure question sama written expressions. Dan waktu yang disediakan cuma 25 menit. Nah, strategi untuk structure questions itu yang pertama, ini yang tipe 1 tadi ya, yang jumlah soalnya 1 sampai 15. Yang 1 sampai 15 itu dalam kasus ini kita harus mencari jawaban yang benar karena sifatnya adalah multiple choice. A, B, C, D. Terus the second one is jangan berlama-lama dengan waktu yang tersedia dan jangan sampai meninggalkan satu nomor pun tersisa. Usahakan menjawab meskipun tidak yakin apakah jawaban tersebut benar ataupun salah. Ini yang mungkin berbeda dengan ketika kita mengikuti beberapa tes, baik itu tes seleksi ke universitas, entah itu negeri ya pada umumnya. Nah, ketika jawaban kita salah, berarti skor kita berkurang, kan begitu. Tetapi ini berbeda dengan TOEFL yang PBT. Tidak ada pengurangan skor, maka dari itu usahakan menjawab semua soal yang diberikan. Meskipun nggak yakin, jawab saja. Siapa tahu ternyata Anda beruntung, kan begitu. Itu adalah yang B. Terus kemudian, I give you the example of tipe 1. The lady sitting near the window, bla bla bla, the text from their lecturer. Ini adalah contoh soal yang tipe pertama. Menurut Bapak Ibu ini jawaban yang mana? Sorry, C-nya ada 2. C yang terakhir ini D ya. Menurut Bapak Ibu jawaban yang benar yang mana? A, B, C, atau C yang terakhir? I'm doing yang terakhir di sini. Silahkan. Halo. Do you hear my voice? Hai, Pak. Yang A. Oke. Ya. Oke. Tapi yakin ya, yakin aja. Kalau nggak yakin bagaimana? Yang penting jawab. Itu aja Bapak Ibu. Oke, jawabannya itu ternyata adalah B. Loh, kenapa kok B? Nanti saya akan memunculkan triknya, tapi ini saya munculkan example dulu. Terus kemudian soal yang selanjutnya. Nah ini, langsung tak kasih kunci jawabannya yaitu B. Kenapa? Kita coba cek nih slide selanjutnya. Oh, ini langsung exercise. Kenapa? Jadi gini, yang pertama adalah the lady sitting near the window, the text from their lecturer. Ini kenapa jawabannya B, A doing? Alasannya subjeknya itu ladies, Bapak Ibu. Ladies itu jamak. Kalau jamak nggak mungkin pakai is. Saya yakin Bapak Ibu pas waktu belajar bahasa Inggris di awal ya, basic English, pernah mendengar istilah I am, he is, she is. Kan begitu. You are, they are, we are. Nah, ladies itu adalah they. Kalau they nggak mungkin pakai is. Kalau they pasti pakainya adalah are. Maka jawabannya adalah B, Bapak. And then the second, bla bla bla, built near the central of the government. Kenapa jawabannya B? Bukan yang A, padahal yang A sama B ini mempunyai kemiripan. Apalagi kenapa bukan yang C dan juga D, sama-sama mirip. This, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dan kita amati, pada tahun 45, the park built. Build ini kalau nggak ada to be-nya, berarti bahasanya adalah membangun. Berarti taman nggak mungkin membangun. Taman itu pasti dibangun. Kalau dibangun menggunakan be plus verb 3. Dan sekilas mungkin Bapak Ibu dulu pernah belajar mengenai passive voice ya. Di Indonesia ada passive voice juga bahasa. Jadi me sama di. Bedanya apa? Bedanya kalau di Indonesia ya cuma me sama di gitu aja.
penambahannya pada kata kerja tersebut. But in English, the difference one is, yang berbeda adalah kalau aktif dia itu pakainya adalah verb ing. Tetapi kalau pasif itu verb ing-nya berubah menjadi verb 3. Jadi yang memusingkan orang Indonesia kadang-kadang belajar bahasa Inggris itu ada beberapa perubahan kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ternyata begini kasusnya. Ini adalah aktif, yang satunya pasif. Sekedar contoh saja Bapak Ibu. Next. Kalau exercise, I give you the exercise. Maybe if you want to do this one, it's okay. Nah, nomor 1, bla bla bla, tea plant are small and wide. Menurut Bapak Ibu, mana nih jawabannya? Ya, gimana Bapak Ibu? Hello? Yang D, Pak. The flower Yang D. Ya. Kok alasannya kenapa, Pak? Langsung ketemu jawabannya. Nggak tahu feeling aja itu, Pak. Wah, keren. Filmnya keren sekali, Pak. Gitu. Jadi R itu pasti jamak. Tadi saya mengatakan he is, she is, ya kan? You are, they. Flowers ini jamak. Makanya pakai R. The flowers, kalau having flowers, yang kita bahas adalah having-nya, bukan flowers-nya. Tetapi kalau the flowers, yang kita bahas flowers. Flowers ini lebih dari satu. Makanya pakainya adalah. Yang nomor 2, oke. Langsung saya bahas ya. Nomor 2, ini jawabannya adalah yang D, my friend. Kenapa D, my friend, Josh is attending the lecture. Nah, ini kan jelas sekali. Loh, ini kan subjeknya Josh. Kalau ada 2 koma, di bahasa Indonesia pun, diapit koma ini bukan subjek. Yang kita cari adalah subjek. Makanya kalau yang grammar ini, itu yang perlu Bapak Ibu ingat adalah subjek predikat. Subjek predikat. Subjek predikat. Subjeknya mana, predikatnya mana. Oh, predikatnya udah ketemu, is attending. Nah, kalau begitu subjeknya mana? Kalau subjeknya Josh nggak mungkin, karena ada 2 koma. Kalau ada 2 koma, berarti tinggal mencari subjek. Di sini yang satu-satunya bisa menjadi subjek adalah D. Nah, right now ini bukan subjek, karena right now itu adalah keterangan waktu. Happily ini adalah keterangan kata keterangan. Nah, terus kemudian because of the time ini juga kata keterangan. Yang satu-satunya bisa sebagai subjek adalah kata benda. Sebenarnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris mirip. Subjek itu kalau bukan kata benda ya kata ganti. Predikat itu kata kerja. Nomor 3, the child. Bla 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 playing in the yard is my son. Nah, ini yang kadang-kadang memusingkan. The child playing. Tadi katanya subjek predikat. Kita cari nih predikatnya. Jadi caranya yang paling sederhana adalah predikatnya mana. Oh, the child bla 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 playing in the yard is my son. Oh, ada is, ini adalah predikat. Is itu predikat Bapak Ibu di sini. Gitu. Meskipun nggak ada kata kerjanya yang asli dalam tanda kutip playing atau studying, nah is saja ini sudah predikat. Contoh yang lain, my name is M. Syaiful Muhyiddin. Nah, is-nya itu adalah predikat. Nah, kalau predikatnya sudah ketemu, kita jangan mencari predikat lagi. Berarti C sama D ini jelas gagal. Karena ntar double. Dalam bahasa Inggris itu nggak boleh subjek, predikat, plus predikat itu nggak boleh. Indonesia pun juga sama. Jadi subjek plus predikat, objek. Jadi is-nya ini adalah predikat, kemudian nggak boleh dong di sini predikat lagi. Berarti C sama D gagal. Antara A sama B. Kalau kita menjawab B, bagaimana Bapak Ibu? Wah, ternyata double ntar. The child sama he. Berarti subjeknya double. Nggak boleh juga. The child he. Wah, nggak boleh nih. Akhirnya mana yang sesuai? Yang A.
Ada trik lagi nggak? Trik yang lain adalah begini. Ini kan kata kerja semua ya, is sama was kata kerja. Berarti pasti ini gagal, seret, gitu aja. Padahal saya belum baca ini sudah ini 2 kata kerja ini. Ini 2 kata kerja ini jelas ini gagal ini. Ada 2 kata kerja dalam satu soal. Kemudian he sama now, tinggal he sama now. Kalau saya menjawab B, nanti double dengan child, double, akhirnya satu-satunya adalah now sebagai answer. Nah, soal yang nomor 4 adalah the power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Nah, ini ada kok Bapak Ibu, occurred ini adalah verb 2. Berarti predikat sudah ketemu, subjeknya a power failure. Berarti predikat sama subjek sudah ketemu, ada koma di sini. Kalau ada koma, loh ini ada predikat lagi Bapak Ibu. Predikat ada subjek lagi. Nih, kalau ada 2 predikat bertemu secara langsung seperti ini, berarti yang kita butuhkan adalah penghubung. Dan satu-satunya penghubung dari jawabannya adalah C. Meskipun kita nggak ngerti artinya. A power failure occurred, so the lamps went out. Jadi a power failure occurred ini adalah daya listriknya turun. Ketika daya listriknya a power failure occurred, daya listriknya itu muncul kurangnya sehingga the lamps went out, lampunya mati. Ini kalau kita terjemahkan. Tapi tanpa kita terjemahkan, yang terpenting kita tahu aja karakteristik. Karakteristik kalau verb berarti predikat, kalau subjek berarti kata benda. Nah, ini pun juga sama Bapak Ibu, nomor 5. Kita cek. Was late, I missed the appointment. Miss ini verb 2. Ada was, predikat, ada 2 predikat. Berarti yang kita butuhkan adalah penghubung. Nah, penghubungnya ada C sama D. Because itu penghubung, karena. Oh, penghubung C sama D. Tapi kalau menjawab C, setelah penghubung kok nggak ada subjek. Berarti salah. Maka dari itu adalah D. Since it was late, I missed the appointment. Begitu Bapak Ibu, ini exercise-nya. The last one. Really? Nah, ini yang a little bit tricky, exactly. Ini yang sedikit mengecoh. Saya mengalami sedikit mengecoh. Mengecohnya apa? Mengecohnya ketika Bapak Ibu menemukan negatif, really itu maknanya negatif. Maknanya adalah jarang. Jarang itu showing negative meaning. If talking in English. Showing negative meaning. Jadi ini harus ada perpindahan dari predikat dulu ke subjek. Nah, predikat ke subjek mana? D. Are observatories. Ini kan predikat tadi Bapak Ibu. Are observatories. Trikinya adalah ada negatif meaning berupa real. Begitu terkait dengan masih banyak ini 7 sampai berapa ini saya kasih buat soal. Nggak usah kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Saya pengen masuk yang kedua. Strategi untuk written questions. Nah, berarti untuk written questions A, dalam kasus ini kita harus mencari jawaban yang salah dalam soal error tersebut. Bedanya kalau tipe 1 mencari yang benar, tipe yang kedua mencari yang salah. Nah, jangan sampai meninggalkan satu nomor pun yang tersisa Bapak Ibu. Example-nya, contohnya, mayoritas pasti menggunakan garis bawah. Bedanya ini cuma garis bawah. The police was catching the murder in the park yesterday night. Menurut Bapak Ibu yang salah dari soal ini yang mana? Apakah A salah, B salah, C salah, D salah? Yang salah yang mana Bapak Ibu? Gimana? Menurut Bapak Ibu? Gimana? Pakai ini aja, intuisi aja nggak apa-apa. Siapa tahu intuisinya juga sukses. Gimana Bapak Ibu? Yang D, Pak. Sister D. D. Yang D, A. Yang Yang A yang salah, Bu. Kenapa A salah? Polis itu kelihatannya tunggal.
Tapi ini jamak, Bu. Polis itu para polisi. Nah, kalau para polisi nggak mungkin cuma satu. Nah, kalau polisinya cuma satu, policeman. Gitu. Atau police woman. Tapi kalau polisinya banyak, polis ini sudah lebih dari satu. Makanya nggak boleh pakai was, tetapi pakai were. Nah, flashback sekilas, tadi saya menggunakan kata she, he, ya, berupa is. Kalau they pakainya adalah are. Nah, kalau was, were, nah ini dia. Jadi, kalau was, were, was itu untuk she sama he. Makanya she sama he itu sukanya s. Is, was. Nah, tapi kalau you pakainya yang ada r-nya, were atau are. The police were. Kalau yang ini little bit tricky also. Hardly ever she has finished her duty from the teacher on time. Nah, ada kata hardly ever. Tadi saya sekilas pas waktu ABCD yang mencari yang benar tadi. Nah, ada kata hardly ever itu sama seperti rarely. Rarely itu bermakna negatif. Maka dari itu ini harus ada inversi. Has she. Ada has she. Hardly ever has she finished her duty from the teacher on time. Predikat dulu baru subjeknya. Little bit tricky. There is a boy with his mother. It's in the room prettily. Jawabannya ini adalah yang C. C ini salah. Kenapa? Karena sudah ada predikat berupa is di sini. Kalau ada dua predikat, nggak mungkin salah satunya itu atau dua-duanya sebagai predikat. Gitu. Ada is, ada it's. Ini harusnya bukan it's, tetapi eating. Harusnya adalah eating. Selanjutnya, the lecturer teaching his students in the class, especially my father. Nah, ini jawaban yang tidak sesuai itu adalah yang are. Are ini berarti masuk D ya. Kenapa? Ini predikat, subjeknya itu adalah lecturer. Nah, lecturer itu tunggal. Kalau tunggal harusnya pakai is. Loh, bagaimana dengan teaching? Kalau teaching ini sebagai predikatnya harus ada is-nya. The lecturer is teaching. Tapi ternyata sudah ada predikat berupa are ini nggak sesuai dengan lecturer. Makanya harusnya pakainya is. Passionately is my father. Nah, ini dia Bapak Ibu kunci jawabannya. Ternyata sudah muncul. Nah, untuk yang selanjutnya, exercise ini nggak perlu kita bahas ya. Banyak nanti exercise-nya. Kata. Nah, the key. Saya kasih kuncinya. Carilah kata kerjanya terlebih dahulu. Makanya tadi sekilas saya singgung. Carilah kata kerjanya terlebih dahulu. Setelah itu baru subjeknya. Jika tidak menemukan salah satunya, bisa disimpulkan jawabannya terdapat pada bagian tersebut. Terus kemudian yang kedua, jika dalam satu kalimat menemukan lebih dari satu kata kerja, yang saya tadi munculkan contoh, ada dua predikat, maka butuh yang namanya penghubung. Dengan metode dua kata kerja atau dua predikat, satu penghubung. Tiga kata kerja, dua penghubung. Tiga kata kerja, berarti 4 penghubung. Ini salah ketik yang tiganya di sini. Dan seterusnya. Yang ketiga, jika tidak menemukan penghubung, maka predikatnya salah satunya dirubah menjadi verb ing atau verb 3 saja. Itu Bapak Ibu. Is there any question maybe? Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo. Disampaikan saja. Untuk materinya, insya Allah nanti akan sedikit ada, saya revisi sedikit saja, nggak apa-apa. Nanti saya kasihkan kepada panitia di pusat bahasa, gitu. Nanti bisa menanyakan ke pihak panitia. Begitu Bapak Ibu, is there any question for this sessions?
Nah, tadi sekilas saya menyinggung bahwa ada kata kunci yang lain ketika kita mengerjakan baik itu listening, baik itu writing, baik itu grammar for the example one. But we don't know the English at all. Jadi mungkin yang dipertanyakan oleh Bapak siapa tadi ketika saya mengikuti di awal-awal, ada trik nggak Pak ya ketika kita mengerjakan soal tersebut terus kita nggak ngerti sama sekali, taruhlah bahasa Inggrisnya sama sekali atau bahasa mana ya, bahasa Amerika mana itu yang banyak orang Jawanya itu nggak ngerti blas pokoknya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya blas, bagaimana Pak caranya? Sebenarnya ada trik. Triknya sederhana. Mungkin akan saya munculkan di sini. Remember, jawab semua pertanyaan yang ada, jangan sampai meninggalkan satu nomor pun. Oke, itu adalah trik yang little bit tricky. Saya stop screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, trikinya bagaimana? Begini, tadi kan saya menyinggung terkait dengan kalau seandainya nggak mengerjakan sama sekali, skornya sekitar 200 sekian. Nah, kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya sama sekali bagaimana Pak? Saran saya, isi saja. Yaitu dengan menggunakan metode konsisten. Ini yang biasanya juga saya sering lakukan. Konsisten itu bagaimana? Jadi konsisten itu begini, kita curi start saja. Curi start itu yang pertama, listening, kita nggak ngerti sama sekali. Khususnya di structure pun juga sama. Saya nggak ngerti sama sekali Pak structure ini. Jelas nggak ngerti. Kata kerja juga nggak paham, subjek nggak paham. Kan gitu. Terus ada nggak trik yang lain ya? Triknya itu curi start. Startnya caranya adalah satu, jawab saja kalau memang A semua. Gitu. Kalau biasanya saya curi startnya begini. Saya sering mengerjakan yang internet test ataupun komputer test, bahkan komputer ataupun internet test. Itu saya jawab A dulu. Meskipun soalnya belum muncul ya A semua saya kasih dulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah satu, ketika nanti waktunya selesai, minimal saya sudah menjawab. Begitu. Jadi saya curi start A ya A terus. Ini pun sama seperti yang saya lakukan ketika saya juga mengambil program doktoral kemarin. Dan alhamdulillah saya keterima di salah satu universitas negeri di daerah Surabaya dan alhamdulillah saya dapat beasiswa juga kemarin itu to do the study in that university. Salah satunya ya mengerjakan tes TOEFL seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan adalah curi start, curi waktu. Gitu. Ambil soal ketika sudah ada lembar jawaban, saya klik dulu atau saya centang dulu kalau A semua, kalau B semua, C semua, D semua, konsisten. Biasanya kita menggunakan trik. Sudah tricky, trik lagi. Triknya kita menghitung kancing. Padahal itu adalah cara yang menurut saya nggak tepat. Nggak tepatnya bagaimana? Ya kalau seandainya itu kita beruntung. Kalau tidak beruntung jelas. Jelas itu sedikit mengada-ngada ya dalam artian ya kalau seandainya pas waktu kita beruntung kancing yang benar. Tapi kalau seandainya kancingnya salah semua, bahkan bajunya nggak ada kancingnya, nggak ada jawabannya sama sekali. Maka dari itu saran saya yaitu tadi, curi waktu, jawab soalnya dulu, nggak usah dibaca pertanyaannya, jawab answer sheet-nya itu dijawab dulu, AA semua, BB semua, tidak usah ditebalin dulu, minimal ada titik gitu aja nggak masalah. Terus setelah itu baru dibaca soalnya. Dibaca soalnya. Menghindari kalau seandainya waktunya nanti tidak sesuai dengan harapan, waktu selesai tapi soal belum selesai dibaca, minimal kita sudah mempunyai jawaban yang konsisten tadi. Begitu Bapak. Itu baik listening, baik structure and reading. Itu yang sering saya lakukan seperti itu dulu. Baik itu TKDA maupun TOEFL predictions. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, monggo.
sharing saja nggak apa-apa. Dipersilahkan. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Karena waktu pelatihannya cuma 1 jam saja. Kebetulan rumah saya kampung Inggris, biasanya ada TOEFL itu kalau teman-teman di kampung Inggris biasanya itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 2-3 bulan. Tetapi nggak apa-apa, kita pekerjakan dalam waktu 1 jam. Minimal ada trik tadi, yang terpenting jawab dulu, benar salah kita serahkan kepada yang maha, bukan yang maha, yang mengkoreksi. Begitu. Oke, oh ya, di chat box, let me check first. Oke, sama-sama Bu Kesi Sustionningsih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Nggak ada, nggih? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu berbuka puasa bagi yang menjalankan. Thank you very much for your attentions of TOEFL predictions for this evening, and see you if we have a meeting later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, good night everyone. Bye-bye. Thank you, sir. You're welcome. Saya akhiri meeting for all ya, Pak, Bapak Ibu.